Setelah meninggalkan lokasi pertarungan, secara samar-samar, Shoyan mulai merasakan firasat bahwa para komplotan orang lembah sungai akan segera menyusul dan besar kemungkinan mereka sudah tiba di aliran Dewa Jatuh. Xinlan ikut membenarkan, apalagi mereka mengirim salah seorang penatua yang berada di puncak kelas Dosong untuk melakukan pencarian. Karena itulah, Shoyan ingin segera bergegas untuk memilih salah satunya, siapakah yang akan dibantu lebih dulu. Apakah memurnikan tubuh Tianhuo, ataukah justru membantu sahabatnya untuk mengendalikan tubuh racunnya. Hanya dengan begitu, Shoyan bisa mendapatkan bala bantuan untuk menghadapi mereka. Shoishan berkata, bantulah Yao Tianhuo terlebih dahulu. Dia adalah mantan Dosun di masa lalu, meskipun tidak mungkin baginya dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah mendapatkan tubuh fisik yang baru, tetapi seharusnya itu sudah mampu membuatnya langsung menerobos ranah Dosun setelah berhasil. Selain itu, meskipun kau membantuku lebih dulu, tidaklah mungkin bagiku untuk mengendalikan tubuh racun sepenuhnya. Karena itulah aku lebih menyarankan padamu untuk mendahulukan Yao Tianhuo terlebih dahulu. Tianhuo angkat bicara bahwa tubuh racun yang menyedihkan merupakan sebuah tubuh alami yang sangat unik, bahkan ketika meletus seorang elit Dosun pun tidak mempunyai pilihan selain bersembunyi dari ledakannya. Jika kau mampu mengendalikannya di masa mendatang, maka pencapaianmu akan sangat mengejutkan. Karena sudah diputuskan, maka Shoyan segera bergegas untuk mencari tempat persembunyian demi membantu Yao Tianhuo Sungsi, dan kombinasi ramuan yang akan digunakan kali ini adalah menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin dan Yang sebagai pelengkapnya. Singkatnya, setelah tiba di sebuah tempat sunyi bertepatan di atas batu besar lembah, Shoyan segera melambaikan tangannya mengeluarkan kuali 10.000 binatang serta beberapa bahan obat yang dibutuhkan. Salah satunya adalah bunga wajah hantu sebagai ramuan utama dan mengeluarkan api surgawi untuk mendukung suhu pemanasannya ke tingkatan yang paling tinggi. Ramuan obat dalam kuali perlahan mulai dileburkan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam, disusul dengan mencampurkannya dengan buah iblis kebangkitan jiwa. Shoyan terus memfokuskan pikiran serta kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat, dikarenakan dia harus lebih berhati-hati. Jika sampai gagal untuk pemurnian pil jiwa kehidupan Yin dan Yang ini, maka jelas harapan untuk membangkitkan Tianhuo tidak akan berhasil. Sementara itu, kita akan berpindah panel terlebih dahulu bertepatan di lokasi benteng batu yang tidak jauh dari lokasi pertarungan Shoyan sebelumnya. Diperlihatkan Tianxi bersama dengan rombongan lembah sungai sudah tiba di sana. Mereka mengatakan, dari apa yang ku tahu, wilayah yang kita pijaki sekarang adalah wilayah dari kalajengking naga racun langit yang kekuatannya berada di ranah Dosong bintang 8. Namun dari kelihatannya, tempat ini memiliki sisa aura mayat dan jika tebakanku benar, makhluk itu seharusnya sudah dihabisi. Kalimat yang diucapkannya membuat para bawahannya terkejut bukan main, dikarenakan kekuatan ranah Dosong bintang 8. Siapakah orang yang berada di aliran Dewa Jatuh? Bahkan binatang sihir pun tidak akan berani melakukannya. Tianxi menjawab, selain dari aura mayat, ada jejak peninggalan di tanah yang telah dileburkan dengan suhu tinggi pembakaran. Orang yang memiliki kendali api besar seperti ini, aku belum pernah bertemu dengannya. Dan jelas tidak salah lagi, kelompok mereka lah yang melakukannya. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bingfu dan 2 orang lainnya. Tentu saja itu bukanlah sebuah hal yang mustahil baginya untuk bertarung dengan seseorang yang berada di ranah Dosong bintang 8. Bahkan dengan aura sisa dari binatang kalajengking yang dibunuhnya kali ini, sudah berhasil dimanfaatkan dengan merebut inti binatang sihir peringkat ke-7-nya. Karena itulah jika kita bisa mengikuti aura pancaran yang mereka tinggalkan, maka kita akan segera menemukannya. Setelah mengatakan itu, kelompok lembah sungai kembali melanjutkan perjalanan dan dia menemukan titik terang untuk menjelajahi wilayah aliran Dewa Jatuh demi menyergap kelompok Shoyan bersama dengan rekan-rekannya. Bahkan Tianxi sangat penasaran dengan kelompok tersebut, tidak hanya menampung tubuh racun, tetapi mereka juga memiliki nyali yang besar untuk membunuh binatang kaisar kalajengking naga racun langit tanpa alasan. Benar-benar kekuatan yang sangat lumayan. Kembali berpindah scene, Xinlan menatap Shoyan yang sudah 6 hari melakukan penyempurnaan, tetapi belum ada hasil sama sekali. Shoishan mengatakan, pil obat tingkatan ke-7 tidaklah mudah untuk disuling, tentu saja seseorang harus meluangkan waktu untuk menyempurnakannya. Selain itu, aku secara samar bisa merasakan pil doki yang berada di dalam kuali obat sudah menjadi lebih padat, sepertinya tidak lama lagi akan segera terbentuk.
Tidak lama setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Kuali di hadapan Shoyan bergetar mengeluarkan suara dengungan berdesir, memuntahkan ledakan yang dimana hampir seluruh lembah dipenuhi dengan aroma obat-obatan. Letusan pil Ki menembus lapisan kabut racun di langit, awan gelap dan padat berkumpul membuat Shoyan yang benar-benar tidak menyangka ternyata pil jiwa kehidupan Yin dan Yang juga mampu menghasilkan sebuah percikan petir. Sehingga sama seperti biasa, Shoyan segera memerintahkan boneka iblis buminya untuk menahan tekanan menyerap petir tersebut, dan dia bertanya-tanya akan berada di ranah manakah bonekanya setelah berhasil menyerapnya nanti. Namun sayang, baru saja boneka wayang langit ingin dilepaskan, tiba-tiba saja awan gelap yang berkumpul di langit langsung berhenti, seakan-akan tidak terjadi apapun. Sebelum sesaat kemudian, keluarlah sebuah pil obat yang sangat dinanti-nantikan, yaitu terbentuklah sudah pil jiwa kehidupan Yin dan Yang yang akan membantu Tianhuo untuk memurnikan tubuh fisiknya. Nah, setelah menyempurnakan bahan pertamanya, maka Shoyan kemudian melambaikan tangan mengeluarkan sebuah mayat seorang dosong, tidak lain dan tidak bukan adalah mantan musuh bebuyutannya, yaitu pemimpin sekte Yunlan, siapa lagi kalau bukan Yun San. Sembari mengingat metode pemurnian tubuh yang pernah diajarkan oleh gurunya, Shoyan segera mengeluarkan api surgawi hijau dan melilit seluruh tubuh Yun San dengan tingkatan suhu yang paling tinggi, dan segera meminta agar Tianhuo mengalirkan esensi kekuatan spiritualnya untuk dicampurkan ke dalamnya. Setelah itu Shoyan kemudian memberikan pil kehidupan Yin dan Yang dan menyuruh agar Tianhuo memakannya. Setelah aku memberikan perintah, maka kau harus segera masuk ke tubuh ini. Tianhuo mengangguk dengan penuh kegirangan. Dia paham apa yang harus dilakukan. Karenanya tidak pikir panjang, dia segera mengonsumsi pil tersebut. Sementara Shoyan mencampurkan bahan ketiga, yaitu esensi darah yang didapatkan dari binatang kalajengking naga racun langit. Sekelompok cairan merah tersebut bercampur dan berpadu dengan api surgawi, mengeluarkan gelombang merah yang tak terhitung jumlahnya. Sampai singkat cerita, sekitaran setengah jam energi darah yang bergabung ke dalam tubuh Yun San membuat mata si mayat tiba-tiba terbuka, seakan-akan memberikan sebuah indikasi tatapan kosong. Namun kekuatan hidupnya mulai muncul, tetapi tentu saja kekuatan hidup itu bukanlah milik Yun San lagi, melainkan sebuah kekuatan hidup yang berasal dari benang jiwa spiritual Tianhuo Sunsi. Ketika matanya terbuka, Shoyan segera berteriak agar menyuruh Tianhuo untuk bergegas masuk dan bergabung. Karenanya tidak pikir panjang, Tianhuo segera menggabungkan seluruh jiwa dan raganya menghasilkan sebuah riak hitam merah sekali lagi berfluktuasi. Tetapi dalam proses tahap inilah jelas masih membutuhkan sebuah usaha yang keras, dikarenakan Tianhuo harus bisa menahan suhu pembakaran api surgawi, serta secara bertahap mendapatkan kendali seluruhnya atas tubuh fisik yang baru. Karenanya dengan begitu dia benar-benar akan bisa dibangkitkan. Pemandangan penggabungan itu membuat Shoyan segera menginstruksikan kepada boneka iblis bumi dan juga Shuishan agar menuju ke pintu masuk lembah untuk berjaga dan jangan izinkan siapapun untuk masuk apalagi sampai mengganggu. Shoyan kembali mengalihkan pandangannya dengan sangat-sangat fokus. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras sembari berkata, "Kau harus bisa bertahan." Singkatnya, nyala api yang membakar di luar mayat Yun San telah menghilang. Rasa sakit di raut wajahnya juga berangsur-angsur berkurang, dan itu menandakan sebuah kabar yang baik. Tidak lama lagi aura perkasa yang tersembunyi dari dalam akan perlahan muncul dengan bentuk serta penampilan yang mempesona. Anjay, mempesona. Sementara itu di sisi lain, tampak dari kejauhan lembah yang sunyi, diperlihatkan kelompok dari lembah sungai memfokuskan pandangan mata mereka ke dalam kabut racun rawa yang begitu tebal dan padat, bahkan sampai mampu menyembunyikan aroma jejak dari inti binatang sihir sebelumnya. Namun pada akhirnya, Tianxi berhasil menemukan lokasi di mana kelompok Shuishan berada. Sementara di sisi lain, Xinlan memegangi pipinya dan tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tampaknya tidak ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh. Tetapi entah kenapa tiba-tiba Shuishan melangkah maju ke depan dengan memasang ekspresi yang cukup serius sembari mengatakan, "Orang dari lembah sungai es telah tiba." Setelah mengatakan itu, suara gemuruh dari beberapa ahli dosom mendarat di atas cakrawala mengikuti kemunculan sosok pemimpin mereka Tianxi. Shuishan menatapnya dengan dingin sembari berkata, "Benar-benar seorang ahli yang berada di puncak kelas dosong, lembah sungai milikmu sangat berinisiatif untuk berusaha." Mendengarkan itu Tianxi tertawa lepas mengatakan,
Tidak berlebihan bagiku untuk bertindak demi menangkap wanita racun sepertimu. Selain itu, menurut aturan lembah sungai, mereka yang telah membunuh sesepuh kami harus ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal berupa hukuman mati. Pada awalnya, Shoishan tidak tahu siapa nama dari lelaki tua bermata satu yang datang kali ini. Namun berbeda dengan Xinlan, dia tahu banyak hal sehingga setelah menyebutkan sosok pemimpin pasukan mereka adalah Tianxi, tatapan kaget terlintas di wajah Shoishan. Tidak disangka seorang ahli sepertinya sampai turun tangan untuk bertindak, dan dikabarkan orang tua ini tidak hanya kuat tetapi juga sangat terlatih menggunakan kekuatan Sun Es, sebuah kekuatan spesial yang berasal dari lembah Sungai Es sampai ke tingkatan puncak. Jika dia bertarung dengan ahli Dosong biasa, maka tidak ada yang mampu bertahan dalam 10 pertukaran melawannya. Tianxi lantas berkata, "Kenapa hanya berdua? Seingatku, kau bersama dengan seorang pria muda dan juga sosok tubuh jiwa spiritual. Panggil mereka berdua untuk keluar, dikarenakan hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun lolos dari tanganku. Jika tidak demikian, akan sangat sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada pemimpin lembah." Kalimat sombong itu membuat Shoishan tersenyum miring sembari menegaskan, "Aku khawatir kau tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya." Sembari menoleh ke arah Xinlan dan berkata, "Pergilah ke lembah untuk menjaga Shoyan dalam pemurnian tubuh Tianhuo Sunsi." Xinlan sebenarnya cukup ragu untuk meninggalkan Shoishan, tetapi mau tinggal untuk membantu pun, dia tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya akan menjadi beban ketika bertarung nanti. Karenanya, dia segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyampaikan berita buruk yang sedang terjadi kepada Shoyan. Setelah menyisakan Shoishan, salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tianxi lantas meminta agar menyerahkan urusan untuk menangkap si wanita racun kepadanya. Namun Tianxi menolak dikarenakan dia juga sangat tertarik untuk mencoba bagaimanakah kekuatan sesungguhnya dari wanita bertubuh racun yang sangat dirumorkan serta digadang-gadang sangat ditakuti oleh seseorang. Tianxi memberikan perintah agar semuanya harus menjaga 4 penjuru lembah dan jangan biarkan siapapun untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tongkat di tangannya menginjak udara kosong dan melangkah ke arah depan membuat Shoishan harus bertarung dengan lebih ganas lagi demi mencoba menundanya sementara waktu dikarenakan penggabungan tubuh fisik Tianhuo masih belum selesai. Di sisi yang sama, dia sangat berharap bisa memberikan waktu kepada Shoyan untuk menyelesaikan langkah terakhirnya. Pertarungan akhirnya dimulai. Boneka iblis bumi langsung melancarkan serangan disusul dengan kombinasi serangan Shoishan membentuk doki telapak 2 ular piton berwarna ungu. Tianxi menyipitkan matanya melihat boneka iblis bumi yang dimana kekuatannya juga tak bisa diremehkan, cukup luar binasa. Namun sayang sekali, masih banyak cukup kesenjangan jika kau ingin melawan seorang ahli puncak kelas Dosong. Suara bertabrakan dengan keras di dinding luar langit, kekuatan berfluktuasi akibat bentrokan yang seketika pecah. Energi tinju petir yang dikeluarkan oleh boneka iblis bumi tampaknya tidak menghasilkan apapun, bahkan 2 ular sanca besar ungu yang dibentuk oleh Shoishan seketika dihancurkan berkeping-keping. Tianxi tersenyum sinis saat berhasil menghempaskan keduanya. Dia segera melambaikan tangan membentuk segel yang dimana dalam sekejap mata udara dingin yang sangat-sangat mengejutkan tiba-tiba terkorosi, bahkan sirkulasi udara pun langsung bercampur dan ditenggelamkan hanya menggunakan sebuah teknik lembah sungai. Shoishan mengatakan, "Sungguh kekuatan Sun yang sangat kuat." Shoishan mencoba untuk membentuk tameng pertahanan menggunakan dokinya, namun serpihan es berbentuk kecil seketika muncul serta mendarat dengan keras menghantam seluruh pertahanannya, bahkan sampai tak tersisa sedikit pun. Pertahanan rapuh yang sangat mudah untuk dipatahkan membuatnya memuntahkan darah, tubuhnya terpental dengan keras menabrak dinding gunung batu. Tianxi lantas berkata kepada Shoishan, "Kau adalah pemilik tubuh racun yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang bernasib sama sepertimu. Karena itulah, jika kau patuh untuk kembali bersamaku ke lembah sungai, maka kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun jika kau menolak, maka nasibmu tidak akan jauh berbeda dengan mereka." Shoishan perlahan menopang tubuhnya yang lemah. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya sembari membalas, "Aliran Dewa Jatuh ini bukanlah sebuah kuburan yang buruk untuk memakamkan semua tulang-tulangmu." Kalimat yang dilontarkannya membuat Tianxi hanya tersenyum, benar-benar wanita yang keras kepala. Namun tepat setelah keadaan mulai semakin tidak terkendali, tiba-tiba saja pandangan Tianxi menjadi suram berubah menjadi kaku luar biasa. Dia merasakan energi berkekuatan menakutkan yang tiba-tiba datang dari pintu masuk lembah, sebuah eksistensi kekuatan ranah Dosun.
Dan ya, benar, Yeo Tianho Sungsi berhasil dibangkitkan menggunakan tubuh Yun San dengan sempurna.